Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reza Legusti dari kelas MJ 401 mata kuliah Perekonomian Indonesia. Kali ini saya akan mempresentasikan dari analisis kondisi kemiskinan dan pengangguran di Indonesia pada era digital. Kondisi kemiskinan dan pengangguran di Indonesia, masalah kemiskinan dan pengangguran yang menjadi tantangan pembangunan nasional. Berdasarkan data yang terdapat dalam BPS yang terbit pada tahun 2025, dijelaskan bahwa jumlah penduduk miskin Indonesia pada September 2024 mencapai 24,06 juta orang atau sebesar 8,57% dari total penduduk Indonesia. Sementara itu, berdasarkan sumber BPS yang terbit bulan Mei tahun 2025 menyebutkan bahwa tingkat pengangguran terbuka atau TPT yang pada Februari 2025 sebesar 4,76%. Angka ini juga mengalami penurunan dibandingkan Februari 2024 yang sebesar 4,82%. Jumlah dan persentase penduduk miskin September 2013 sampai 2024 yaitu trennya mengalami penurunan yang bermulai dari 11,46 juta pada tahun 2013, lalu pada tahun 2024 itu sekitar 24,06 juta orang. Rentan penduduk usia kerja dan angkatan kerja Februari 2023 hingga Februari 2025. Rata-rata penduduk pada usia kerja itu sekitar bekerja pada Februari 2023 sebesar 138,63 juta orang. Lalu ada perubahan di Februari 2025 yaitu sekitar 3,59 juta orang atau sekitar 2,52%. Kesenjangan antara wilayah perkotaan dan pedesaan, persentase kemiskinan di pedesaan mencapai 11,34%, yaitu jauh lebih tinggi dibandingkan perkotaan yang sebesar 6,66%. Sesuai dengan data berikut ini, yaitu perkotaan pada Maret 2023, jumlah penduduk miskin yaitu ada 11,74 juta orang. Ya, persentasenya ada 7,29%. Lalu turun menjadi di bulan September 2024 yaitu sekitar 11,05% atau sekitar 6,66%. Sedangkan di pedesaan pada Maret 2023 itu sebesar 14,16 juta atau 12,22%, mengalami penurunan juga pada September 2024 yaitu sebesar 13,01 juta orang atau 11,34%. Analisis ekonomi, kemiskinan dan pengangguran merupakan dua masalah ekonomi yang saling berkaitan dan menjadi tantangan utama pembangunan Indonesia. Menurut Ragnar Nurs, mengungkapkan masyarakat miskin memiliki pendapatan yang rendah, sehingga kemampuan untuk memperoleh pendidikan, pelatihan, dan modal usaha juga terbatas. Rendahnya kualitas sumber daya manusia menyebabkan produktivitas kerja menjadi rendah dan sulit memperoleh pekerjaan yang baik. Akibatnya, pendapatan tetap rendah dan kemiskinan terus berlanjut dari satu generasi ke generasi berikutnya. Teori pengangguran struktural menyatakan bahwa pengangguran terjadi karena adanya ketidaksesuaian antara keterampilan tenaga kerja dengan kebutuhan dunia kerja. Dalam upaya mengatasi kemiskinan dan pengangguran, untuk mengatasi kemiskinan dan pengangguran, pemerintah telah menerapkan berbagai kebijakan ekonomi. Dalam bidang kemiskinan, pemerintah menjalankan program bantuan sosial seperti program Keluarga Harapan, bantuan pangan non-tunai, bantuan langsung tunai, Kartu Indonesia Pintar, dan Kartu Indonesia Sehat. Sementara itu, untuk mengurangi pengangguran, pemerintah melaksanakan program Kartu Pekerja, pelatihan vokasi, pembangunan infrastruktur, dan mendorong investasi pengembangan industri digital. Lalu kebijakan pengembangan ekonomi digital juga menjadi salah satu strategi penting pemerintah melalui digitalisasi UMKM, pengembangan startup, perluasan akses internet. Masyarakat memperoleh peluang baru untuk membuka usaha atau bekerja secara mandiri. Ketika masyarakat memperoleh pekerjaan dan pendapatan yang lebih baik, kemampuan mereka untuk memenuhi kebutuhan hidup juga meningkat, sehingga angka kemiskinan dapat ditekan. Salah satu solusi untuk mengurangi kemiskinan dan pengangguran yaitu adalah meningkatkan kualitas pendidikan dan keterampilan digital,
mendorong kewirausahaan dan UMKM digital, memperkuat hubungan antara dunia pendidikan dan dunia kerja, memperluas akses teknologi terutama di daerah tertinggal, meningkatkan program bantuan yang bersifat produktif. Rekomendasi, pemerintah perlu memperluas pelatihan, keterampilan digital, dan program penciptaan lapangan kerja berbasis teknologi. Perguruan tinggi perlu menyesuaikan kurikulum dengan kebutuhan industri digital agar lulusan lebih siap memasuki dunia kerja. Mahasiswa harus aktif meningkatkan keterampilan tambahan, baik itu soft skill dan hard skill, di luar perkuliahan agar memiliki daya saing yang lebih tinggi. Dunia usaha dan industri perlu memperluas program magang dan rekrutmen bagi lulusan yang baru. Masyarakat perlu memanfaatkan perkembangan teknologi sebagai sarana untuk belajar, bekerja, dan berwirausaha sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan ekonomi. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.